Kelihatan dari sini juga. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di Bongas Ngerumpi. Kita kembali lagi di Bongas Ngerumpi, Bongas ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Hari ini kita backdropnya ganti dan hari ini spesial sekali khusus untuk para sobat repro yang setia mengikuti Bongas Ngerumpi. Kita kedatangan tamu istimewa. Nah, boleh silahkan Bapak memperkenalkan diri. Ya. Langsung saja. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iing Kuswara, Camat Bongas. Kemudian perkenalkan, asli saya dari Cirebon, dan sebelum Camat Bongas saya Camat Arahan. Saya lulusan STPDN, lulus tahun 2003, dan alhamdulillah sekarang masih di Kabupaten Indramayu, baru sekitar kurang lebih 18 tahun. Oke, berarti udah lama ya Pak di Cukup lama sih. di Indramayu. Oke, karena sekarang baru pembukaan Pak. Di sini bisa dilihat. Jadi baru ada 5 orang yang sudah bergabung. Jangan lupa hari ini seperti biasanya. Jadi kita akan nanti di akhir sesi itu akan ada kuis Pak. Ya. Jadi kuisnya berupa pertanyaan dari Bapak sendiri akan mengajukan pertanyaan, dan bagi para sobat repro yang ingin menjawab dan mengikuti kuisnya itu ada syarat-syaratnya. Jadi syarat yang pertama yaitu dia harus sudah follow fanpage Remaja Bongas Peduli Cash Pro dan Instagram Sobat Repro. Terus yang kedua dia harus nonton Pak. Jadi nontonnya harus dari awal sampai akhir, tidak boleh ditinggal. Ya, terus habis itu daftar hadir Pak. Oh, ada daftar hadir Ya, juga. daftar hadirnya lewat kolom komentar kita biasanya. Setelah itu tag 5 teman di Facebook untuk mengikuti nonton Bongas Ngerumpi. Bongas Ngerumpi. Terus di share di akun Facebooknya. Setelah itu baru kalau Pak Camat memberikan pertanyaan di akhir sesi dijawab dengan benar dan tepat menurut Pak Camat ya, itu sebagai pemenangnya. Begitu. Oke, jadi hari ini Pak, sesuai yang sudah direncanakan, kita sudah memilih tema. Hari ini kita ibaratnya judulnya itu ngerumpi bareng stakeholder Pak. Jadi Bapak ini sebagai orang nomor 1 di Kecamatan Bongas. Kita akan membahas tentang Kecamatan Bongas dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tapi sebelum itu masih sapa-sapa dulu. Ini sudah ada 13 orang yang sudah menonton dan belum ada yang daftar hadir di sini, belum ada yang berkomentar. Ingat sekali lagi bahwa syarat untuk mengikuti kuis adalah harus daftar hadir, harus menyatakan hadir di kolom komentar. Kalau nggak seperti itu nanti nggak fair menangnya. Terus harus nonton dari awal sampai akhir ya? Dari awal sampai akhir Pak, betul sekali. Nah sebelum itu tadi baru perkenalan nama ya Pak. Iya. Nama, terus asal, kemudian lulusan STPDN. Nah ini kita kan ngobrol santai ya Pak ya. Boleh. Mohon maaf Anggit, boleh bertanya sesuatu yang mungkin belum pernah diinikan di depan publik. Jadi kalau dilihat Bapak kan setiap harinya berarti di kantor kecamatan ya, kantor kecamatan Bongas. Nah selain itu kegiatan apa lagi nih di luar kegiatan pemerintahan, maksudnya di luar kegiatan ini seperti kayak rutinitas mungkin weekend atau ada kegiatan lain yang mungkin jadi rutinitas Bapak selama ini? Kegiatan rutinnya selain pemerintahan gitu kan, kita juga ada fungsi pembangunan sama kemasyarakatan. Ini tidak kalah pentingnya memang fungsi atau peran camat itu di fungsi peran masyarakatan gitu kan. Fungsi kemasyrakatannya banyak juga gitu kan. Seperti kemarin juga kita telah melakukan kunjungan kepada masyarakat yang miskin ya, kemarin di Marga Mulia, Kesida Mulia, dan Cipedang gitu, dan termasuk juga kegiatan keagamaan gitu. Dan tadi juga kita
telah melaksanakan kegiatan Jumat keliling. Oh, Jumat keliling Ya, sholat Jumat keliling Jumat. sholat Jumat, Oh. maksudnya berjamaah bareng atau bersama dengan pengurus MUI Kecamatan Bongas. Oh, Ya. berarti kecamatan Betul. sama ibu kecamatan. Kecamatan Bongas Oke. termasuk stakeholder terkait, ya termasuk Puskesmas, Pak Dr. Rosid gitu kan. Kemudian jajaran kecamatan tentunya Pak Sekmat, Kasubag dan MUI di desa tersebut. Ya, berarti memang stakeholder tingkat kecamatan ikut di Ikut. setiap kegiatan Jumat keliling ya Betul. Pak ya. Itu juga ya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka sosialisasi AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru. Ya, berarti bukan hanya mengikuti sholat Jumat, tapi ibaratnya ada yang disosialisasikan ya Pak ya. Betul banget Pak Anggi. Berarti kalau satu desa kan masihnya banyak ya Pak? Satu desa ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada Nah yang 4. itu gimana tuh? Maksudnya pembagian? Kita koordinasi dengan Pak Kusnadi selaku staf Kesos. Satu desa, satu masjid terlebih dahulu. Oh, Kita muter 8 desa. Setelah 8 desa kita ke desa yang awal, kemudian itu di masjid yang berbeda. Sudah berbeda. Oh, begitu. Berarti kemungkinan seluruh masjid bisa terjangkau. Insya Allah. Sebenarnya sebelum adanya virus corona kita sudah berjalan. Coba karena ada virus corona, kemudian ada PSBB proporsional, kita hentikan terlebih dahulu. Oke. Wah, sekarang tadi kan itu sepertinya kegiatannya sangat padat sekali. Betul. Jadi makanya bagi teman-teman yang mungkin sering ke kantor kecamatan dan nggak ketemu, berarti mungkin beliau sedang ada kegiatan di luar. Tadi sudah disebutkan banyak sekali. Nah selain itu nih Pak, di luar itu hobi nih ya, ini berkaitan dengan yang hobinya nih, kalau boleh tahu. Pak Camat hobinya apa? Hobinya saat ini traveling ya, gitu ya. Traveling. Sebenarnya traveling gitu kan, ya jalan-jalan kalau memang ada waktu ya jalan-jalan ke wilayah 3 Cirebon, atau mungkin ada waktu agak jauh mungkin ke Bandung gitu kan, bareng dengan keluarga seperti itu. Oh iya, berarti memang sayang keluarga juga guys ya. Berarti satu hobi traveling, jalan-jalan. Tapi kan ini masa pandemi Pak. Ya ini untuk saat ini memang dibatasi, dalam arti kita harus jaga diri juga sih ya, seperti itu ya. Dan kebetulan memang saya kemarin mengikuti kegiatan PKA ya, pelatihan kepemimpinan administrator, dan kebetulan alhamdulillah sudah selesai kemarin gitu tanggal 30 Juni 2020. Tentunya di situ di pelatihan PKA itu sering dilakukan Zoom. Oh Zoom. Oh berarti sekarang hobinya ganti apa Zoom ya Pak? Atau itu memang harus berarti di pesertanya seluruh? Ya memang dengan menggunakan metode daring gitu ya, dalam jaringan ya kita diperkenankan, salah satunya adalah metode Zoom gitu kan. Alhamdulillah banyak juga kegiatan-kegiatan seminar tapi dalam bentuk metode daring. Sekarang dikenalnya dengan webinar seperti itu. Itu cukup juga sih, efektif juga memang. Tuh berarti teman-teman, bagi para remaja yang sekolah saat ini, sekolah juga masih daring. Kuliah masih daring, pacaran juga daring guys. Jadi memang semuanya daring ya Pak ya, demi untuk tadi ya mencegah penularan virus corona ya. Jadi memang ini banyak sekali memberikan hal-hal yang baru ya Pak. Memang ada hikmahnya juga sih kalau kita ambil atau petik hikmahnya dengan adanya virus corona ini gitu kan. Yang terutama ya PHBS itu ya, gitu, perilaku hidup bersih dan sehat gitu tuh. Oke, jadi tadi perkenalannya sudah. Hobi Pak Camat traveling guys ya. Jadi nanti dihafal. Kalau jalan-jalan, kalau ketemu jangan lupanya apa ya Pak? Siap. Berarti maksudnya yang nontonnya. Iya, boleh. Ya, yang nonton kalau ketemu sama Pak Camat jangan lupanya apa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kita hari ini Pak. Jadi tadi kita sudah perkenalan, sudah pengenalan nama, pendidikan ya Pak ya, dari pendidikan, pekerjaannya sudah, hobi sudah, atau mungkin mau ditanya makanan favorit Pak. Coba sekarang jalan-jalan, berarti kalau jalan-jalan tujuannya nggak ada lain ya, bukan pasti ke kuliner. Kuliner ya. Kuliner makanan favorit ya kebetulan di sini juga ada sih sebenarnya, di Bongas juga ya, gitu.
sejak kecil juga saya suka juga gitu kan. Ternyata di sini ada juga, Ada. mungkin agak sedikit berbeda sih. Gitu. Yaitu apa coba Bang Anggit? Apa? Aduh nggak tahu ini Pak, makanya nanya ini. Combrang, Combrang. Sayur. oncom dan Oncom. sabrang. Oh tuh. Aduh ternyata Pak sama suka sama combrang. Ya. Betul. Ternyata di sini rasanya berbeda, mungkin agak berbeda. Kalau di daerah saya namanya sayur cabe gitu Oh ya. sayur cabai ya, kalau di sini combrang. Combrang. Oh. ternyata. Tuh berarti nanti teman-teman kalau mau ke kecamatan ya, kalau mau ke Camat bawa combrang ya, supaya nanti bisa. Combrang, jangan lupa kerupuk. Oh combrang sama kerupuk apapun Pak kerupuknya. Kerupuk putih Oh terutama. kerupuk putih tuh ya. Ya. Berarti makanan sudah, hobi sudah. Hmm. Apa lagi ya? Mungkin ada lagi yang mau bertanya di sini di kolom komentar. Belum ada yang komentar guys. Ya. Belum ada. Ya. Jadi semuanya perkenalan sudah, apa sudah. Sekarang kita beralih ke tema Pak. Boleh. Berarti tadi di Indramayu 18 tahun ya Pak? Ya, Di Indramayu baru 18 tahun karena Baru memang 18. ada yang lebih senior lagi, Oh, ada lebih yang lama lebih lagi lama daripada lagi. saya. Betul. Saya asli dari Cirebon, Oh, asli Kabupaten dari Cirebon, Sinang Laut. Kemudian kalau mungkin yang pernah ke sana, kalau mungkin pernah ke daerah Karangsembung gitu kan, pabrik gula, disitulah daerah saya seperti itu. Nah, berarti sudah berapa lama nih Bapak menjabat sebagai camat di Kecamatan Bongas? Camat saya masuk ke Kecamatan Bongas itu tahun 2000, bulan November, berarti 2018 ke 2019 1 tahun. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya. Berarti 7 bulan ya. 7 bulan. Berarti baru 1 tahun 7 bulan. Betul. 1 tahun 7 bulan. Nah, dari 1 tahun 7 bulan nih Pak, Ya. di Kecamatan Bongas, apakah sudah, maksudnya apa nih? Apakah sudah benar-benar mengenali wilayah Kecamatan Bongas? Maksudnya kayak apa sih yang berbeda dari mungkin kecamatan belum sebelumnya di bukan Kecamatan Arakan, sebelumnya di Kecamatan Arakan, atau mungkin pernah tugas juga sekmat di Kecamatan Junti, sekmat Kanang Haur, kemudian pernah juga MP Kanang Haur, dan di Kecamatan Indramayu KSPMD gitu kan. Berarti Ya. ini baru yang ke barat banget. Kedua, Oh ini. camat sebagai yang kedua. Tapi untuk proses sebelumnya baik MP atau Kasih Trantik dan sekmat pernah di Kecamatan Kanang Haur, kemudian Junti dan Indramayu. Iya. Seperti itu. Oke, berarti sudah 1 tahun 7 bulan Ya. masih baru, dan mungkin ada beberapa yang masih harus dikenali ya Pak ya di Betul. Kecamatan Bongas, karena memang 1 tahun 7 bulan itu waktu yang cukup singkat sih. Betul. Nah, sekarang mau nanya Pak, Ya. ini jumlah penduduk di Kecamatan Bongas Pak? Jumlah penduduk Kecamatan Bongas tentunya lebih banyak ya dibandingkan Kecamatan Arahan saya sebelumnya gitu tuh. Kalau Kecamatan Bongas ini 59.245. 59.245. Itu untuk laki-lakinya 29.000, kemudian sama perempuannya juga 29.000, cuman beda tipis. Untuk laki-lakinya 29.401, tapi untuk perempuannya itu 29.844. Berarti lebih banyak perempuan. ya Pak. Oh berarti nanti di Kecamatan Bongas ini yang paling banyak itu perempuan. Betul. Laki-lakinya tipisnya berarti 400-an ya? 400-an. Iya. Lumayan juga ya. Nah, terus nih Pak, selama ini kan kita sudah, maksudnya masa pandemi Covid ini sudah berlangsung dari bulan Maret ya? Maret, April, Mei, Juni. Berarti ini sudah menginjak hampir 4 bulan. 4 bulan, betul. Nah, Kecamatan Bongas ini kan benar nggak Pak nih, menurut pengamatan kecamatan ya sudah 1 tahun 7 bulan. Iya. Kalau Kecamatan Bongas itu memang benar daerah yang memang tinggi migrasinya. Iya betul, memang Bang gitu ya. Sebelumnya saya mengingat betul ini awal masuknya COVID-19 ini, karena waktu itu pertama kali saya ikut diklat
PKI itu pas di bulan Maret. Oh. Saya harus dikembalikan ke Indramayu setelah masuk ke Cimahi, kemudian balik lagi ke Indramayu gitu. Jadi masih teringat bulan Maret, nah itu memasuki masa pandemi COVID-19. Kemudian memang Kecamatan Bongas ini cukup rentan juga ya gitu tuh ya. Karena kita ketahui bersama sebelumnya Kecamatan Sukra gitu kan pernah ada yang terpapar juga kan. Kemudian Kecamatan Gabus ada yang meninggal. Kemudian Kecamatan Kroya juga yang pulang dari Koja, Jakarta gitu kan, terus meninggal di Kroya. Kemudian di Kecamatan Anjatan juga ada 2 orang. Dan kemarin kalau tidak salah di tes swab di Jogja atau Serba Indramayu itu salah satunya ada masyarakat Kandang Haur ya. Jadi kita juga cukup rentan juga nih Kecamatan Bungas. Tapi yang mudah-mudahan janganlah gitu tuh ya. Iya Pak. Ya jangan, ya mungkin doa dari masyarakat Kecamatan Bongas, doanya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji gitu kan. Jadi Kecamatan Bongas belum ada yang terpapar gitu kan. Walaupun memang kemarin saya koordinasi dengan Pak Dr. Roshi maupun Pak War, ada laporan juga sih di DV. Memang di situ orangnya sudah tua atau mungkin cukup rentan, ditambah lagi dengan keluarganya, ada keluarga dari luar. Berarti selama masa pandemi ini Pak, berarti betul. Kira-kira ada datanya nggak, maksudnya berapa banyak nih yang ya. Ini nih? Kebetulan kami selaku gugus tugas penanggulangan COVID ya di Kecamatan Bongas, tentunya kami koordinasi dengan Pak Asda 1 pemerintahan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Jajang Sudrajat. Ini data dari terakhir PSBB proporsional terakhir kan ya 26 Juni 2020. Ya betul. Jadi ini untuk statusnya ya, untuk ini juga ada statusnya, ada juga yang PMI, artinya pekerja gitu kan, ya. Berarti yang dari luar negeri. Iya, sama yang non PMI gitu. Ini yang PMI ini berarti kan dari luar negeri ya gitu. Ini 84 orang. Tapi yang dari non PMI-nya, artinya yang dari dalam kota gitu kan ya. Baik mungkin dari kabupaten, dari Jakarta gitu kan, ada yang mondok dari Cirebon, kemudian pulang, ada juga yang dari Bandung. Ini 1231 gitu. 1231. Jadi yang PMI 84 orang, kemudian yang non PMI atau mungkin di luar kota gitu kan, itu 1231. Jumlah totalnya 1315. Ini lumayan tinggi ya Pak ya? Lumayan tinggi sih memang. Lumayan tinggi. Oke. Oke, berarti memang ini. Di sini ada pertanyaan Pak. Siap. Ada yang sudah bertanya. Ini Rahman, tuh kan. Pak Camat usul ya katanya ngadain turnamen sepak bola antar desa untuk menyambut 17 Agustusan Pak. Gimana nih? Iya. Pak. Pertanyaan dari siapa? Ini dari Dani Rahman Pak. Dari Rahman ya. Memang kemarin juga tahun kemarin kita telah melaksanakan kegiatan sepak bola ya. Kita juga kerjasama dengan Ketua Karang Taruna Mas Banuji yang dari Cipaat itu tuh. Artinya sangat positif sekali kemarin waktu ada rangkaian hari jadi kalau tidak salah gitu tuh. Kemudian di bawah kepemimpinan klubnya masing-masing. Sebenarnya memang potensi juga sih Kecamatan Bongas ini gitu tuh. Selain sepak bola, voli gitu kan. Nah, saya juga pengen nih di Agustusan sekarang untuk melaksanakan kegiatan olahraga ya. Cuma dan protokol Kabupaten Indramayu, Pak Said termasuk juga Pak Dan Ramil kemarin untuk kegiatan 17 Agustusan memang ini masih protokol Kabupaten Indramayu atau mungkin koordinasi dengan protokol yang ada di provinsi ini masih proses pembahasan. Jadi masih rapat. Artinya ini untuk upacara memang ada gitu kan, tetap ada dengan protokol COVID-19. Tapi kita rangkaian kegiatannya yang harus dikoordinasikan dengan protokol Kabupaten Indramayu. Insya Allah deh
Mudah-mudahan doain aja pandemi COVID-19 ininya cepat surut, cepat berakhir. Iya, So kita akan amin. laksanakan kegiatan yang positif tersebut, yaitu sepak bola antar apa nih? Antar desa tadi Antar katanya. desa ya. Heeh. Bahkan sebenarnya saya dengan apa Mas Banuji, kemudian kemarin Mas Teguh, Iya. itu juga sudah merencanakan gitu tuh. Tadinya kita bukan hanya antar desa, bahkan untuk dapil 5, dapil 6 gitu tuh. Iya. Kita sudah mengagendakan seperti itu gitu tuh. Nah, Berarti memang teman-teman tadi dari kegiatan nanti di tanggal 17 Agustus itu memang masih menunggu keputusan dari dari protokol Kabupaten dari Indramayu. Kabupaten Indramayu yang tentunya juga perlu dikoordinasikan kalau seandainya kita mau melaksanakan kegiatan. Boleh, tentunya kita melibatkan juga Ketua Karang Taruna atau mungkin dengan tim klubnya masing-masing ya. Di sini banyak juga sih, memang ada Mas Banuji, Mas Teguh gitu kan. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi. Dari nama Facebook Pak ya. Iya. Udah hampir 2 tahun, apa saja untuk ke depan agendanya Pak? Agenda ke depan memang masih banyak ya gitu tuh ya. Memang 2 tahun ini masih relatif singkat gitu kan. Makanya sekarang kita agenda ke depan sekarang Jumat keliling gitu tuh ya, untuk sosialisasi AKB. Kemudian kita pemerintahan desa juga kita sedang melakukan pembinaan desa ya. Tadi pagi di sebelumnya di Desa Petamulya gitu kan. Kemudian juga sebenarnya banyak ini di Bomas nih sangat potensi sekali ya, dibandingkan kecamatan sebelumnya. Saya harapkan juga ini banyak gitu. Di sini juga ada seni gitu ya. Ini Bomas nih ada Mbak Asri gitu kan ya gitu tuh. Sanggar gitu tuh. Itu bagus juga untuk melatih anak-anak yang untuk bisa atau mungkin senang tari gitu kan gitu. Kemudian yaitu bisa ya tentunya koordinasi dengan KNPI, Karang Taruna gitu tuh. Kemudian ada juga di sini potensi ontel ya, sepeda ontel gitu tuh. Harusnya di kegiatan rutinitas lah gitu ya. Artinya dilaksanakan kembali sepeda ontel. Kemudian kegiatan kepramukaannya juga dengan Pak Sumarto nih gitu ya. Ini bagus juga kan, kemarin juga YKB kerjasama dengan pramuka gitu kan. Kemudian banyak juga kegiatan positifnya yang lainnya gitu tuh. Kemudian ya dengan Cash Pro gitu kan. Kemudian ini juga PKK gitu ya. Ada juga kegiatan sosialisasi baik trafficking gitu kan, bahaya narkoba, HIV AIDS, seperti itu. Ya. Di sini ada yang itu katanya Pak, audionya kurang tinggi kata. Jadi kita ngomongnya harus agak kencang. Oh gitu. Ya. Jadi tadi ada yang bilang audionya kurang itu katanya. Ya, terus di sini masih bisa sudah mungkin ini sudah bisa didengar. Ya. Kita masih ada tadi sudah dijawab ya Pak, berarti yang pulang kampung tadi 1231 semuanya ya. Iya, itu data terakhir di bulan Juni tanggal 26. Kemarin terakhir di PSBB proporsional ya gitu ya. Berarti memang masih tinggi angka migrasi di Kecamatan Bongas yang keluar masuk ya. Ya. Memang sih dibandingkan dengan kecamatan tetangga gitu kan, karena memang kecamatan tetangga seperti Gabus gitu kan ada lebih dari 8 desa ya gitu tuh. Kemudian Kroya juga sama gitu kan, lebih dari 8 desa. Kemudian Kanahaur 13 desa, itu pasti lebih tinggi lagi seperti itu. Iya. Jumlah pendatangnya. Oke, ini berkaitan dengan tadi Pak ya. Ada yang bertanya, ini dari berusul sih Pak. Ini dari Ibu Munawaroh Zahra Pak. Dari Haji Munawaroh. Oh, Ibu Bidkor ya? Iya, Ibu dari Puskesmas Bongas. Ya. Dibacain dulu ya Pak. Usul dong yang pada bawa tamu dari Jakarta katanya. Ada aturannya, jangan lebih dari 3 hari. Apalagi yang tidak ada hubungan keluarga. Biar desa ada kewenangan untuk menegur dengan tegas. Semoga bisa menggandeng dengan MUI biar cash pro yang tidak sehat bisa ditekan dan tidak memberi contoh. Iya. Gimana nih Pak? Apakah memang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Ibu Bidkor nih, Ibu
usulannya gitu tuh. Ini juga kami selalu koordinasi dengan Pak Dokter ya, Dokter Rosid. Tentunya kemarin juga Bu Bidan ya, kegiatan di Pelawangan ya, ada kelas bumil gitu kan, ibu hamil gitu tuh. Sebenarnya di masing-masing desa itu ada relawan ya gitu. Ya Pak Kuwu juga yang punya wilayah, artinya juga ada lurah desa gitu kan. Nah itu kita memberdayakan relawan, kemudian satgas desa, kemudian Pak RT, Pak RW nih terutama gitu sudah kan. sampai ke tingkat RT RW. Betul, harusnya atau sebaiknya ya tugas dan fungsi RT RW juga diperankan. Karena memang kemarin di Dewan Kamil juga sudah membuat membagikan HP gitu kan untuk sapa warga, maka dimanfaatkan HP-nya sapa warga. Kemudian ya Pak RT Pak RW dengan fungsinya gitu kan, dengan pendekatan kepada masyarakatnya gitu tuh. Dan di desa juga ada lurah desa gitu kan yang membidangi tentang ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya masing-masing. Berarti memang harus ada kerjasama dari tingkat bawahnya juga. Betul. Kalau sudah dikoordinasikan. Nah, itu mungkin Ibu Haji Munawwarah sudah sudah dikomen. Terima kasih, nanti kami catat dan tindak lanjuti Bu Bidan. Ya. Nah, lanjut nih Pak. Nah, berarti tadi sudah tertuju juga, berarti kecamatan lain seperti kecamatan tetangga kayak Anjatan, Kanakaur, Gabus, Proya dan mungkin Supra ya. Supra ya pertama kali yang itu sudah ada yang terpapar ya, dan itu sudah terkonfirmasi positif ya. Ya, memang ada yang sudah pulang gitu kan, ada yang sembuh atau mungkin masih ada proses pengawasan atau mungkin pemantauan ya. Iya. Gitu. Nah, kalau di Kecamatan Bongas sendiri nih Pak, ya. Di Kecamatan Bongas apakah sudah ada yang terkonfirmasi positif Pak? Alhamdulillah di Kecamatan Bongas tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Jangan belum ya, tidak ada gitu kan. Gitu. Oh, berarti jangan belum tapi tidak ada ya Pak ya? Jangan katakan belum tapi tidak ada gitu. Dan mudah-mudahan. Betul. Nah berarti ini sebenarnya kalau seandainya mau tujuan itu tercapai ya Pak, mimpi itu tercapai bahwa di Bongas tidak ada yang terkonfirmasi positif, itu berarti harus ada ya usaha ya Pak, langkah-langkahnya. Terutama ya itu tadi protokol kesehatan. Nah terus juga nih, berarti kalau seandainya selama masa pandemi, tadi Bapak sudah cerita bahwa Bapak ingat banget pada saat awal pandemi itu Bapak ada kegiatan di Cimahi dan udah nyampe sana balik lagi begitu pembukaan acara besoknya harus pulang lagi ke Indramayu. Iya, nah ini gimana nih Pak, kegiatan pemerintah kegiatan pemerintah selama ini selama masa pandemi kan nggak boleh nih, maksudnya harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, selama ini ya memang sekarang udah melewati PSBB proporsional gitu kan, kita masuk ke AKB, adaptasi kebiasaan baru ini, tapi jangan sampai melupakan 3 hal gitu kan. Yang pertama tadi saya sampaikan juga pada saat Jumat keliling mengenakan masker gitu kan ya, itu kan saya juga selalu membawa masker ini gitu kan. Tadi juga saya pakai masker sebenarnya tapi karena kita juga jaga jarak ya Pak ya. Kemudian itu ya PHBS gitu kan, perilaku hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian physical distancing atau jaga jarak gitu kan, itu yang jangan sampai lupa gitu kan di AKB ini. Tapi punten AKB ini bukan berarti new normal gitu kan, benar-benar normal gitu kan. Artinya jangan sampai kita seolah udah bebas gitu kan. Seolah virus corona ini tidak ada gitu kan. Sebenarnya lagi itu gitu kan, orang tanpa gejala itu kan ya, itu bisa aja mungkin dalam tubuhnya ada virus corona, karena memang daya tahan tubuhnya saja yang kuat gitu kan, yang kebal, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa menularkan ke orang lain gitu kan, apalagi orang tua yang udah rentan seperti itu ya. Berarti memang di Kecamatan Bongas itu kan, maksudnya di Kabupaten Indramayu sudah melewati PSBB dan sekarang sudah melangkah ke AKB. Nah, kalau di Indramayu sudah AKB nih Pak. Di Kecamatan Bongas sendiri gimana nih Pak AKB-nya?
AKB-nya. Iya, sekarang menurut ya ibaratnya di Indramayu udah nih. Nah, kalau di Kecamatan Bongos gimana nih AKB-nya? Apakah berjalan sesuai dengan Ya, memang masyarakat ya masih ada sih ya gitu kan, masyarakat yang masih belum menggunakan masker gitu kan. Contohnya kami juga ke kantor kecamatan lah gitu kan. Ini masih masyarakat ada yang pada saat datang ke kecamatan gitu kan masih belum menggunakan masker. Makanya kami dipasang tulisan harus memakai masker atau Anda memasuki area memakai masker gitu kan. Pada saat misalkan tidak memakai masker itu harus ya mangga gitu kan, di depan ada yang jualan gitu kan, mangga beli itu, atau mungkin kalau rumahnya dekat mungkin balik lagi, atau mungkin di situ juga ada yang di depan atau kanan kiri juga sudah ada yang jualan ya seperti ya gitu. Kemudian memang tingkat kesadaran masyarakat ini ya pun kan relatif cukup rendah ya, artinya memang belum terbiasa sih memang. Memang sih kalau orang Sunda namanya engap gitu kan ya, sesak atau apa sih namanya tuh ya. Iya, sesak. Engap gitu kan, jadi kalau nggak pakai masker mungkin belum terbiasa gitu kan. Namanya juga kebiasaan baru ya Pak, jadi Kebiasaan baru. pakai masker itu dijadikan. Jangan lupa kalau bisa bawa tas nih, Iya, atau bawa tas. gitu ya. Iya, sering bawa tas nih Pak. Gimana Pak? Ya bawa hand sanitizer Hand gitu sanitizer, kan. Kemudian masker buat kita ganti, iya, buat salin gitu kan, seperti itu ya. Nah, berarti di Kecamatan Bongas ini memang harus banyak sosialisasi ya Pak. Makanya Betul. salah satu langkahnya juga tadi Jumat keliling. Jumat keliling, kemudian pembinaan ke desa gitu tuh. Berarti memang sudah cukup berupaya untuk menyadarkan tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Bongas terhadap ini AKB ya Pak. Dan besok juga kita ada kegiatan ya, tadi udah koordinasi dengan Pak Haji besok Durohim. Sabtu Pak. Sabtu. Betul, tadi dengan Pak Haji Durohim atau Bang Moim. Besok kita akan melaksanakan sosialisasi juga. Di mana tuh Pak? Di SMA Negeri 1 Bongas. SMA Negeri 1 Bongas, ois. Ya. SMA Negeri 1 Bongas ada kegiatan apa Pak? Ya gitu kan. Kebetulan alumni Pak. Oh gitu ya. Alumni SMA 1 Bongas. Berarti besok ada kegiatan. Ada kegiatan musyawarah dengan orang tua. Yang mungkin kita juga akan masuk ke situ untuk sosialisasi AKB gitu kan ya. Kebetulan tadi Pak Joim mengaturi, insya Allah mungkin saya akan datang. Berarti besok di SMA 1 Bongas ya Pak agendanya ya. Betul. Nah terus di sini nih Pak, Anggit nih kan sering nih maksudnya lewat ke kantor kecamatan, lewat di depan sekolah. Itu banyak sekali spanduk atau poster yang ada kata-kata COVID. Nah dari sudut pandang Pak Camat sendiri nih, pelajaran apa sih yang didapat dari COVID? Iya, saya juga pernah mendapatkan kiriman WA gitu ya dari salah seorang teman gitu kan. Memang ada juga hikmahnya adanya COVID ini, kita bisa mengambil hikmahnya gitu tuh. Artinya terutama itu PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya kita selaku umat Islam atau mungkin ya seorang muslim ya sudah terbiasa gitu kan, mau mandi gitu kan pagi, sore gitu, atau mungkin bahkan sampai pagi, siang, sore gitu kan 3 kali. Sholat 5 waktu gitu kan, sholat 5 waktu sebelum sholat kan kita harus melakukan wudhu ya. Itu harus di dalam wudhu juga sudah ada cuci tangannya juga gitu kan, udah melakukan PHBS seperti itu ya. Ya kemudian juga ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan, imun gitu tuh. Ya misalkan biasanya bergadang gitu kan ya, atau mungkin sering melek malam gitu kan. Ya untuk menjaga tahan tubuh ya kurangilah gitu kan. Gitu. Istirahat yang cukup gitu kan, jangan terlalu diforsir gitu. Ya, itu salah satu mungkin hikmah yang bisa diambil. Artinya kita harus jaga diri, jaga kesehatan juga gitu kan, supaya daya tahan tubuh meningkat, imunnya juga meningkat gitu. Karena memang ini virus corona ini sebenarnya dengan daya tahan tubuh kita yang meningkat ini kebal gitu kan, kita nih gitu tuh tidak akan mungkin langsung ngedrop gitu kan. Tapi manakala kita daya tahan tubuhnya rendah atau lagi pas posisinya lagi ngedrop, gampang banget masuk gitu. Cuci tangan juga kan, sebenarnya virus corona ini dengan apa sih namanya tuh yang tentakel atau mungkin serbuk-serbuknya itu kan, dengan adanya sabun itu bisa luntur. Berarti memang yang paling itu sih
cuci tangan ya. Cuci tangan. Memang cara yang paling efektif itu cuci tangan dibandingkan hand sanitizer. Hand sanitizer bangkit, Ya. jangan pakai terus ya. Karena apa nih Pak? Karena nggak boleh dipakai terus nih. Maksud saya gini, setelah misalnya 5 kali Ya. gitu, kita harus cuci tangan tetap. Oh, gitu. berarti Bukan berarti kita harus hand sanitizer, tapi menyampaikan ya bila perlu ya 3 kali atau mungkin pas 4 kali ya kita harus cuci tangan tetap seperti itu ya. Karena memang kulit juga bisa iritasi juga sih kalau memang menggunakan hand sanitizer. Berarti memang yang utama tangan ya, cuci tangan ya pakai sabun yang paling efektif sih memang. Pak Dokter Deden juga menyampaikan seperti itu pada saat sosialisasi ke camat di ruang Citinggil, CTPS gitu kan, ini yang paling efektif sebenarnya. Nah, terus nih Pak, berarti kalau selama ini sosialisasi di Jumat Keliling berarti selalu tentang apakah tidak juga sih, selalu ada juga sih informasi-informasi yang lainnya gitu kan. Contohnya ini terkait dengan adanya Permendagri ya nomor 109 gitu kan, tentang Adminduk. Ini mulai 1 Juli 2020 nih Mbak Anggit. Iya. Ini kartu keluarga ya. Kakak itu kartu keluarga itu di kertas A4 ya, kertas yang 80 gram gitu ya. Jadi kertas HPS tapi HPS yang A4 itu yang 80 gram. Memang agak berat sih dibandingkan yang 70 gram kan terlalu tipis ya. Nah, itu berdasarkan peraturan tersebut ya. Ini mulai 1 Juli. Jadi baru 2020, betul 2020, makanya kita pada saat pembinaan juga ke desa kita sampaikan, pada saat Jumat Keliling kita juga sampaikan. Jadi masyarakat jangan sampai kaget, kok sekarang kakaknya putih gitu kan. Tapi walaupun putih A4 80 gram, tapi di situ ada barcode-nya gitu kan. Jadi memang walaupun cuma beda kertasnya aja sama yang dulu. Kalau dulu memang agak warna hijau seperti itu ya gitu tuh. Tapi sekarang udah pakai menggunakan HPS atau A4 80 gram. Berarti itu skala nasional. Oh, nasional. Bukan hanya berlaku di Bongas atau mungkin Indramayu gitu. Oh, berarti nasional. Nasional gitu tuh. Oh, berarti di Dukcapil di kabupaten kota lain juga sama gitu tuh. Artinya memang menggunakan kertas HPS A4 80 gram. Berarti jangan kaget nih, berarti teman-teman yang mau buat kakak, jangan kaget katanya ada perubahan yang memang baru sekali bulan ini ya Pak berarti. Betul, 1 Juli 2020 ya. Jadi tadi sudah nih Jumat Keliling sudah, tentang AKB juga sudah di Kecamatan Bongas. Mungkin ini Pak, apa namanya, di Kecamatan Bongas nih ikutan gak sih Pak kayak yang di kan banyak nih sekarang yang jadi atlet sepeda nih. Nah, di atlet sepeda kan banyak yang jadi tiba-tiba jadi atlet sepedaan gitu ya. Lah intinya mah. Betul. Gimana nih Pak? Maksudnya Pak Cepat pernahkah ada agenda untuk sepeda gitu Pak? Iya. Saya teringat juga teman saya gitu kan ya di Bandung gitu kan. Jadi semenjak adanya COVID-19 ini dia jadi beralih sepedaan ya, sesepedaan gitu kan. Sepedaan gitu tuh asik juga sih memang. Tapi belum ada ya Pak, berarti terakhir sepedaan tuh kapan tuh Pak? Kalau nggak salah kemarin Agustusan ya, waktu itu kan ya sempat juga ada lomba atau mungkin sepeda santai gitu kan gitu tuh. Kemudian saya di rumah juga ada sepeda sih gitu tuh. Berarti ini sepertinya nanti Agustusan akan ada sepedahan ya Pak, sebagai olahraga ini. Good idea ya itu Pak. Satu masuk masuk nih sepedaan. Terus kayak kita nih kayak Anggit kan di selama ini kegiatan di sekolah, di komunitas. Tapi semenjak masa pandemi itu semuanya udah yang mengikuti lah Pak ya, kita mengikuti protokol kesehatan atau yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi di sekolah sekarang kita sudah tidak ada kegiatan, di komunitas juga kita tidak ada kegiatan itu dalam artian tidak mengumpulkan Pak, tidak mengumpulkan para remaja karena memang kan tidak boleh berkumpul seperti itu. Terus apa namanya, kita juga kan
kan jarang nih Pak. Hmm. Mau mengusulkan lagi juga ini Pak rencananya. Jadi nanti Pak, kita kan ada kegiatan Dance for Life Pak. Iya. Kayak ini kan Bapak udah pakai nih. Iya. Dance for Life Kecamatan Bonga Strip Iya. Stop Discrimination. Ini berarti ini kaos punya kecamatan ya Pak? Maksudnya Kecamatan. beda dari yang Beda dengan yang YKB atau mungkin beda yang dengan pemerintah desa kemarin ya gitu tuh ya. Berarti ini kaos khas tahun sebenarnya 2019, cuma kita pelaksanaan 2020. Berarti memang pemerintahan Kecamatan Bonga juga cukup memperhatikan ya tentang HIV/AIDS-nya. Nah, jadi nanti Pak rencananya Anggit deh langsung aja nih, langsung mengusulkan nih nanti koordinasi selanjutnya bisa dilanjutkan. Karena tadi sepedahan olahraga ya Pak. Terus bentar lagi Agustusan. Tadi ada yang usulin kan sepak bola antar desa. Mau mengusulkan juga gimana kalau seandainya nanti ada Dance for Life Pak, tapi Dance for Life dalam masa pandemi Pak. Dance for Life dalam masa pandemi. Iya. Jadi nanti jaga jarak Pak. Rencana itu jaga jarak. Iya. Tangan-tangan kan Pak. Iya. Terus pakai masker Pak. Jadi begitu nanti dance seperti biasa. Ya, ini menggunakan protokol COVID-19 ya, gitu. Jadi memang supaya ini loh ada kesannya gitu bahwa kita olahraga, tapi memang pada saat kita di tempat umum, pada saat kita berkerumun kita menggunakan masker gitu. Boleh. Rencana tanggal atau bulan berapa? Bulan Agustus Pak. Kalau Agustus ya. Tapi kan kita mengikuti nih, tadi kan udah dijawab gitu Jadi 17 Agustus kan tergantung, kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi Pak. Ya. Nih, dari Kang Sodikin Ceblok. Ada wadah nggak Pak untuk remaja khususnya Kecamatan Bongas yang pada putus sekolah atau yang udah lulus sekolah tapi belum mendapat pekerjaan, misalkan pelatihan atau bimbingan biar bisa usaha mandiri. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya, sebenarnya di salah satu desa Kertajaya ya, itu ada BUMDes gitu tuh. Di situ juga saya ada koordinasi dengan Pak Uwu Wakani, kemudian dengan Pak Sekdes ya Pak Soekarto. Itu juga ada pelatihan sih sebenarnya. Nanti kita koordinasikan lagi kalau memang Mas Sodikin ya, Ceblok ya. Ya, kalau memang misalkan ada pelatihan seperti itu, maka kami arahkan kepada Pak Ulis ya, Pak Soekarto ya, gitu tuh ya, untuk bisa mengikuti pelatihan gitu kan. Kalau tidak salah itu bisa untuk mengelas ya gitu. Bahkan ada juga yang dari situ juga udah ada tuh di Kertajaya tuh gitu. Oke, jadi sudah dijawab Kang Sodikin Ceblok. Tapi memang kalau yang namanya remaja ya Pak ya di sekarang di masa pandemi itu memang harus sama di rumah aja untuk berinovasi ya Pak, kreatif, berinovasi dan memang ini. Jadi pertanyaan dari Kang Sodikin Ceblok sudah dijawab tadi, bisa langsung ke Pak Ulis Soekarto ya. Pak Ulis Soekarto tadi ada di sini perasaan orangnya. Oh, ada juga ada ya. Nonton, beliau nonton juga ya. Ya. Nah, setelah ini kita kan tadi udah tadi 2 ya Pak. 2 ya, Dance for Life dengan masa pandemi. Iya, sama itu ya Pak. Sepak bola ya Pak. Oke, berarti semoga saja mudah-mudahan terrealisasi. Ini langsung ditodong nih ya guys. Jadi langsung diusulkan 2 kegiatan yang memang mungkin bisa jadi ide untuk peringatan hari kemerdekaan. Iya. Tapi kemungkinan nanti biasanya kan kita upacara ya Pak. Upacara. Kata Pak Said ya, protokol Pak Indramayu yang jelas ada. Untuk upacara tetap dilaksanakan. Mungkin akan menggunakan masker, jaga jarak, itu pasti akan dilaksanakan seperti itu. Dan mungkin akan apakah akan seperti biasa, maksudnya sudah diinformasikan belum ya? Maksudnya biasanya kita Agustusan kan ngundang beberapa siswa dari sekolah gitu Pak. Iya. Seperti biasa. Iya, nanti kita akan bentuk dulu ya panitianya, PHBN-nya, gitu kan. Kemudian mata misalkan dengan memanfaatkan ilmu iptek ya,
tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kirim foto yang apa namanya nuansa COVID seperti apa, Ya. terus nanti dikirim ke salah satu panitia, nanti kita seleksi foto mana gitu kan yang kita akan tentukan juara 1, 2, 3. Oh, mau ada kuis. Kuisnya di mana, Pak? Enggak, jadi kita akan mangga yang suka foto gitu kan, misalkan temanya penanggulangan atau mungkin pencegahan COVID-19, maka kirimkan fotonya dengan itu cara boleh masing-masing. di mana aja, Pak? Maksudnya di rumah atau boleh. Di mana gitu? Boleh. Maka kirimkan fotonya, ini kami sudah ada di benak kami gitu kan. Di share fotonya, nanti kita akan seleksi gitu kan. Berarti share-nya lewat Facebook, Pak? Facebook boleh. Facebook, terus dikirimnya ke apakah ngetag? Kecamatan punya ya, Pak? Punya halamannya? Betul. Apa tuh, Pak? Humas Kecamatan Bongas. Humas ya. Kecamatan Bongas tuh. Betul. Jadi nanti sudah ada itu apa namanya 3. Berarti udah 3 nih bocorannya nih. Tadi yang pertama turnamen sepak bola ya, Pak. Sepak bola. Terus dance ya, Pak. Terus ini kuis foto ya, Pak. Ya. Kuis foto. Wah, udah 3 ya, udah 3 kegiatan yang akan nampaknya akan dilaksanakan. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih sih sebenarnya mah gitu kan. Tapi itu kita akan koordinasikan, tentunya membentuk tim atau dulu ya gitu tuh kan, dengan K3S, dengan Pak Sarkam, dengan Pak Ketua PGRI, Pak Jitoto, kemudian dengan Kuaran Juntinyu Kuaran itu Pak Sekmat selaku Ketua Panitia, Pak Uwu yang ada di Kecamatan Bongas. Karena memang kemarin itu ini kan udah bulan Juli nih, Pak. Betul. Udah biasanya rame latihan paskibraka apa. Betul. Tapi sekarang gimana nih, Pak? Iya. Paskibrakanya apakah? Paskibra dalam waktu dekat mungkin sepertinya kita koordinasi dengan SMA atau mungkin SMK yang sudah siap ya seperti itu ya. Karena tidak seperti beda. Kemarin itu kan tahun kemarin memang seleksi ya gitu ya. Karena mungkin kalau seleksi itu lebih ada keterwakilan. Iya. Tapi kita nanti apakah nanti memungkinkan gitu kan dengan relatif waktu yang cukup singkat ini harus dengan proses seleksi gitu tuh. Nanti kita koordinasi juga dengan pihak sekolah gitu kan, atau mungkin pelatih Purna Paskibra ya gitu tuh. Atau kita ya koordinasi juga dengan Pak Darpo yang biasa mengatur acara di Kecamatan Bongas. Apakah memanfaatkan sekolah yang sudah siap seperti itu. Oke. Nah, berarti memang nanti paskibraka sudah dibahas tadi, sudah pasti akan dipersiapkan ya, Pak. Berarti intinya mah nanti pas Agustusan tetap ada upacara sesuai dengan protokol kesehatan. Terus juga ada rangkaian kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan dan itu juga menyesuaikan dengan masa pandemi. Nah, terus ini ada lagi yang usul, Pak Dhani Rahman. Katanya pengembangan UMKM untuk para remaja atau komunitas, Pak. Iya. UMKM mikro kecil menengah gitu ya. Untuk para remaja ya. Sebenarnya Bongas juga relatif banyak ya. Kemarin waktu kita khas gitu kan, itu juga ada yang bikin lampu-lampu seperti itu ya. Lampu gitu kan, yang ada fotonya seperti itu gitu tuh. Kemudian namanya kerajinan, atau mungkin kita bikin masker. Peluang ya, memanfaatkan kesulitan gitu ya, Pak. Iya. Bikin masker ya, Pak. Sebenarnya kalau memang bisa memanfaatkan di Pelawangan kemarin tuh banyak eceng gondok tuh. Kalau misalkan memungkinkan sebenarnya eceng gondok ini bisa, kalau misalkan itu bisa jadi berkah gitu kan ya. Kalau kemarin di Pelawangan juga cukup banyak juga tuh gitu tuh. Jadi memang tadi UMKM-nya tadi sudah ada beberapa di Kecamatan Bongas yang memang sudah berjalan ya, Pak ya. Di Cipaat juga kan yang bikin kue juga kan sudah ada tuh yang donat gitu kan ya. Cipaat gitu. Itu nanti kita akan kerjasama dengan PKK ya Kecamatan Bongas ya gitu tuh ya. Kita juga rangkul gitu tuh. Kemarin kan memang kita juga pernah lomba cipta menu gitu kan ya gitu tuh. Kemudian tingkat kabupaten Indramayu. Kalau lomba cipta menu kemarin bahkan sampai ke tingkat provinsi. Tahun kemarin gitu tuh.
Jadi bahkan ke tingkat provinsi alhamdulillah bisa peringkat kedua gitu. Nah, berarti sih ya, Ya, bukan main lagi udah berprestasi prestasi ya di Pak. tingkat provinsi ada juga pialanya di gitu. Kalau prestasi memang kemarin di Pelawangan juga Posyandu ya kita peringkat kedua ya tahun kemarin. Kemudian Desa Kertajaya juga apa namanya lomba Arpus ya Kabupaten Indramayu juara kedua. Kemudian kita juga sama penataan kearsipan juga Kecamatan Bomas nih peringkat kedua di Kabupaten Indramayu gitu. Berarti memang selain selain apa namanya banyak yang mungkin ya prestasi-prestasi yang ini ya yang diraih oleh Kecamatan Bongas. Betul. Nah, terus kita sepertinya Pak ini sudah apa namanya sudah cukup kita berbincang-bincang hari ini. Ya, tapi sebelum kita tutup Pak, ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal, di akhir sesi akan ada 3 pertanyaan bagi 3 orang pemenang. Ya. Nanti namanya Pak Camat yang memberikan pertanyaan, nanti teman-teman yang masih nonton itu boleh langsung menjawab di kolom komentar. Ya. Jadi nanti kesempatannya itu hanya 1 kali jawab. Jadi kalau sudah jawab terus dia jawabannya salah, itu sudah tidak bisa jawab lagi Pak. Gitu ya. Peraturannya seperti itu. Jadi memang harus tepat dan cepat Pak. Ya. Boleh. Begitu. Mungkin mau dipersiapkan dulu atau dipikirkan dulu pertanyaannya. Oh sudah ada. Oke, jadi sekarang masih ada 10 orang yang menonton. Ini mungkin jumlah yang berkurang dari awal soalnya tadi puncaknya udah lebih dari 20 Pak. Ini masih 10. Jadi teman-teman yang masih nonton boleh diajakin lagi teman-teman yang lainnya, jangan sampai ketinggalan kuisnya karena ini sebenarnya ditunggu-tunggu. Jadi bagi para pemenang Pak, pemenang pertanyaan atau yang berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak, nanti akan mendapatkan giveaway pulsa, hadiah pulsa senilai Rp25.000. Dan nanti akan dipilih juga para penonton yang aktif dari tadi. Yang aktif selama siaran itu nanti akan dikasih giveaway pulsa juga senilai Rp10.000. Jadi sekarang menentukan pemenangnya dulu. Pertanyaan, pulsanya dikirim Pak nanti. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, boleh diutarakan pertanyaannya? Oke, gampang aja ya, itu tuh. Tadi saya sampaikan mungkin temanya tentang AKB gitu kan. Yang pertama, apa sih kepanjangan dari AKB dan sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan atau mungkin kita lakukan pada saat kita memasuki AKB tersebut. Oke, berarti pertanyaan pertama saya ulang ya, mungkin ini. Jadi apa kepanjangan dari AKB dan sebutkan 3 hal yang harus dilakukan pada saat kita sudah memasuki masa atau era AKB. Boleh silahkan dijawab pertanyaannya teman-teman. Apa kepanjangan dari AKB dan sebutkan 3 hal yang harus dilakukan pada saat kita sudah memasuki masa atau era adaptasi kebiasaan baru. Waktunya 3 menit, sekarang sudah jam 15.53, jadi jam 15.56 itu akan ditutup Pak. Jadi kalau ditutup nggak ada yang jawab, itu pertanyaan pertama gugur. Oh gitu. Ya. Ya, boleh silakan teman-teman. Ya. Jadi tadi kepanjangan AKB, terus 3 hal yang perlu dilakukan pada saat sudah memasuki era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Ya, silakan. Oke Pak. Ini kita sambil menunggu daripada kita daripada kita diam-diam ya Pak. Ya. Kita ngobrol lagi. Tadi sudah. Oh, bentar lagi berarti mau sekolah ya Pak? Betul, tanggal 13 Juli ini ya. 13 Juli. Ya, 13 Juli berarti ya. Hari Senin lusa ya Pak. Lusa. Besok lusa. Ya, 3 hari lusa, benar. Nah, sudah ada peraturan yang itu ya Pak ya, maksudnya peraturannya apakah masih daring ataukah bagaimana tuh Pak? Apakah sudah ada informasi? Ya. Kemarin koordinasi dengan K3S Kecamatan Bomas ya Pasarkan, kemudian kami juga sempat ada pertanyaan juga dari Pak Kiai Haji Nasir gitu kan terkait dengan tanggal 13 Juli ini. Dan kemarin juga saya kontak dengan PLT Kadis
Pendidikan Kabupaten Indramayu gitu ya. Hmm. Jadi memang tanggal 13 Juli ini memasuki apa namanya? Ini kenaikan kelas ya gitu, atau mungkin siswa baru ya gitu ya. Informasi memang secara utuh finally masih belum gitu kan. Tapi informasi yang kami dapatkan tanggal 13 Juli itu memang apa namanya? Awal untuk tahun ajaran baru gitu kan, untuk anak sekolah gitu kan ya. Jadi memang ada beberapa sekolah yang sudah mempersiapkan pada tanggal 13 Juli itu apa namanya, masuk ke sekolah. Kemudian mungkin yang tingkat misalkan dari kelas 7 ke kelas 8 itu kan harus ada perubahan apa sih teman-temannya gitu kan dalam satu kelas ya. Kemudian ada kenaikan kelas, ada apa namanya, pergantian atau mungkin pergeseran teman-temannya. Itu mungkin masuk sebentar, setelah diumumkan itu boleh kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Berarti memang hanya awalnya aja ya, awalnya saja yang tatap muka, tapi setelah itu kembali ke belajar di rumah. Betul, informasi yang kami terima setelah itu akan menggunakan metode daring gitu tuh. Oke, pertanyaan tadi sudah ada yang jawab, Pak? Ada. Sudah ada. Yang pertama itu Ibu Haji Munawaroh Zahra. Kata AKB adaptasi kebiasaan baru. Jawabannya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Gimana, Pak? Betul, oke. Berarti saya tambahin di bidang lah. Tambahin. Datang ke kecamatan. Datang ke kecamatan tuh Ibu katanya. Nanti hadiah giveaway-nya ditambahin. Iya, foto barang dengan sama. Foto barang sama. Tadi pulsa 25 saya kasih lagi. Nanti Ibu itu Bu dapat tambahan Bu. Iya. Nah, jadi karena tadi harus tepat dan cepat, Pak. Sebenarnya yang jawabnya bukan cuma Ibu Haji, Pak. Gitu ya? Yang jawabnya ada, tapi karena Ibu Haji yang paling cepat, jadi muncul yang pertama, Pak. Dan jawabannya betul. Jadi pertanyaan kuis yang pertama dimenangkan oleh Ibu Haji Munawaroh Zahra dari Puskesmas Bonga. Sore. Nah, terus yang kedua ini dari Wongarad, Pak. Dia jawab adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama memakai masker, yang kedua jaga jarak, yang ketiga pola hidup sehat atau olahraga. Ini betul juga ya, Pak? Ya. Terus ada lagi yang jawab Nuroma, AKB adaptasi kebiasaan baru. Satu menggunakan masker, jaga jarak, terus membawa hand sanitizer saat bepergian, katanya. Betul, Pak? Apa? Katanya membawa hand sanitizer. Maskernya belum ada ya? Tidak ada ya? Adanya ada. Ada masker, jaga jarak, membawa hand sanitizer saat bepergian. Iya. Terus ada Zahrani Mon, banyak yang jawab, Pak. Berarti memperhatikan dari awal ini. Betul. AKB adaptasi kebiasaan baru, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, pola makan, katanya. Terus kata ibunya yes, kata ibu. Iya, Bu. Selamat Ibu. Sudah memenangkan kuis yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kedua. Boleh disampaikan, Pak. Tadi saya sampaikan di awal gitu kan, saya lulusan dari STPDN ya gitu. Mungkin sekarang beralih atau namanya IPDN ya gitu ya. Salah satu sekolah kedinasan ya di Indonesia. Gampang saja. Ada deg-degan. Apa kepanjangan sebelum STPDN itu APDN ya gitu ya. Kalau memang nanti susah nanti cukup 2 aja lah gitu. Apa sih kepanjangan dari STPDN maupun IPDN? Berarti 2 ya, Pak. Apa kepanjangan dari STPDN dan IPDN? Betul. Benar, IPDN. Berarti kalau saya tambahin 3 barangkali kesusahan ya. Apa kepanjangan dari APDN, STPDN atau IPDN? Berarti gimana nih, Pak? Pertanyaannya 3. Kepanjangan dari APDN, STPDN, IPDN. 3 berarti. Berarti pertanyaannya apa kepanjangan dari APDN, STPDN, dan IPDN? Ya, Pak. Oke, silakan. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. APDN, STPDN, IPDN. 3 menit dimulai dari sekarang. Ini pertanyaan yang kedua. Kita menunggu lagi nih, Pak. Nah, lanjut Pak, ngobrol tadi yang soal sekolah ya, Pak. Dan sekolah
berarti kelas 1, berarti awalnya aja tatap muka, terus setelah Oh, iya. selesai. Ya, nanti kita dapat informasi lebih lanjut ya Oh, setelah tanggal 13 Juli itu ya, gitu tuh ya. Nah, Karena kemarin juga anak saya juga sama di SMP 2 Sindang gitu kan. Kemarin sudah mengirimkan rapotnya tanggal 13 Juli itu harus masuk gitu kan. Nah, setelah itu apakah dapat informasi lebih lanjut? Yang jelas nanti pada saat tanggal 13 Juli itu jangan lupa pihak sekolah juga harus memperhatikan protokol COVID-19. Tadi harus menggunakan masker, pas begitu masuk ke sekolah juga harus cuci tangan, dan pihak sekolah juga harus nyiapin tempat cuci tangan gitu kan, atau wastafel gitu kan, dan jaga jarak seperti itu. Ya. Sudah ada yang menjawab. Iya lah. Iya, tapi dia mungkin ada salah itu ya Pak. IPDM Oh nulisnya. iya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tapi dia jawabnya 1 ya. Satu. Berarti belum ya Pak? Belum. Belum. Bang Ara jawab lagi. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Pak. Betul. Betul. Berarti Wong apa Ngarad ya? Wong Ngarad. Iya. Berarti pertanyaan quiz yang kedua itu dimenangkan oleh Wong Ngarad. Ya, selamat kepada Wong Ngarad. Berarti APDN itu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. STPDN itu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ternyata bisa juga yang menjawab ya. Iya, bisa juga. Tapi kalau memang susah cukup 2 aja tadinya. Berarti ada yang bisa ya Pak. Bisa. Oke, selamat untuk Wong Ngarad. Pertanyaan quiz nomor 2 itu dimenangkan oleh Wong Ngarad dan berhak mendapatkan giveaway berupa pulsa senilai Rp25.000. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya, Ya. Bangit pertanyaan. Sepertinya mungkin Bapak tadi yang membuat Pak. 3, berarti pertanyaan. Harus 3 ya? Iya. Satu lagi, ya benar, satu lagi. Apa ya? Pertanyaannya. Boleh pertanyaan selain singkatan dan tadi singkatan terus Pak. Kalau misalkan siapa gitu ya, barangkali ini juga ya. Pertanyaan selanjutnya, ini sekitar apa ya, Bangkit ya? Boleh sekitar tadi kan sudah perkenalan kan di awal kan sudah. Iya. Mungkin boleh pertanyaan itu atau mungkin angka-angka boleh? Angka? Iya boleh. Angka maksudnya. Ini kan bisa tadi kan sudah jawab. Iya. Sudah ada ini kan. Betul. Lihat ya. Tadi bisa jawab dah. Betul. Saya teringat angka-angka ya. Tadi saya sampaikan di awal ya bahwa Kecamatan Bongas ini sangat potensi sekali ya, gitu. Dari jumlah penduduknya juga cukup banyak juga, relatif banyak juga. Tadi Bang juga menyampaikan memang lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki ya, gitu. Kemudian jumlah migran gitu kan ya, ini potensi juga, artinya banyak juga kita tenaga pekerja migran dari Bongas itu yang keluar negeri gitu kan, gitu ya. Juga pahlawan-pahlawan devisa kita gitu. Nah, pertanyaannya langsung saja. Ya. Berapa jumlah penduduk ya yang tadi saya sampaikan itu? Tadi saya udah nanya ke kasih Yanmas itu tuh yang ingin terupdate gitu tuh. Berapa jumlah penduduk Kecamatan Bongas? Oke. Syukur-syukur dengan berapa jumlah laki-laki dan perempuannya. Oke. Berarti boleh jawabnya jumlahnya aja boleh ya Pak? Maksudnya ini mah ini didiskusikan dulu. Ini kan susah ini sepertinya susah pertanyaannya. Maksudnya kan boleh nggak jawabnya cuma jumlah penduduknya aja atau harus laki-laki perempuannya disebutkan supaya fair ini? Oke, jumlahnya saja. Jumlahnya saja. Oke. Pertanyaan ketiga itu adalah berapa jumlah penduduk di Kecamatan Bongas? Seluruhnya ya Pak. Oke, berarti dimulai dari sekarang 3 menit waktunya. Berapa jumlah penduduk di Kecamatan Bongas? Ya Pak. Oke, ini ada Wong Ngarad Pak katanya. Makasih Pak Camat yang ganteng. Camat idola saya. Sama-sama gitu ya, Wong Ngarad ya. Iya. Nanti ditambahin lagi sama saya. Ditambahin lagi. Beneran ini Pak? Benar. Tuh. Wah, ada yang bisa jawab Pak. Lengkap ya? Wah.
Bener nggak? Ini dari Nur Rohmah. Dia pertama 59.245. Betul. Laki-lakinya 29.402 laki-laki, 29.844 perempuan. Iya. Jawabannya betul, Pak? Jumlah total betul ya 59245 gitu tuh. Heeh. Untuk perempuan 29844. Iya. Sebenarnya untuk laki-laki 29401 Iya. sebenarnya mah ya. Tapi gimana, Pak? Tapi tadi kesepakatan awal kita boleh jumlahnya saja 59245 ya, Iya. gitu tuh. Berarti Betul. betul. Oke. Pertanyaan yang ketiga sudah dijawab oleh dengan tepat dan benar oleh Nur Rohmah. Nur Rohmah ya. Ya, Nur Rohmah. Selamat Nur Rohmah, berhak mendapatkan giveaway pulsa senilai Rp25.000. Orang mana Nur Rohmah? Nur Rohmah kebetulan Anggit kenal Pak teman. Oh, gitu. Teman satu angkatan. Oleh Nur Rohmah. Wow, keren, selamat ya Kak katanya. Dia berarti nyatet ya Kak? Dari Nyatet. awal ya? Iya. Wah, hebat nih. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya ya. Apa tuh? Pertanyaan tadi yang Pertanyaan kaitan tadi. dengan angka-angka itu ya. Angka-angka. Hmm. Mau satu lagi Pak? Satu lagi boleh? Boleh, satu lagi. Berarti ini spesial sekali hari ini ada 4 pertanyaan. Aduh, ada 4 pertanyaan. Boleh Pak? Boleh. Boleh. Hmm. Boleh. Ya, satu lagi Ya, terkait dengan angka-angka ya, Ya. kali itu ya. pertanyaan yang terakhir. Ini sudah terakhir sekali. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pendatang ya yang dari luar kota atau mungkin dari kabupaten lain atau mungkin bahkan dari luar negeri juga kan ada yang datang ke Bongas ya pada saat masa pandemi ini gitu kan. Saya sampaikan juga kerjasama dengan pihak puskesmas. Ya. Nah itu ada yang PMI, ada yang non PMI gitu Ya. kan. Ada yang PMI itu yang dari apa namanya dari luar negeri gitu kan, Ya. maupun yang dari domestik gitu Ya. kan. Nah, berapa sih jumlah pendatang yang kemarin pulang ke Kecamatan Bongas itu tuh baik PMI maupun non PMI-nya gitu tuh. Berarti dipisah ya Pak. Boleh. Jumlahnya berapa? Seperti itu yang tadi jumlah penduduk Kecamatan Bongas, berapa data PMI, berapa non PMI Ya. gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Nanti pertanyaan terakhir itu adalah berapa jumlah pendatang Ya. di Kecamatan Bongas, yang PMI berapa, yang non PMI berapa? Apa? Silahkan, 3 menit dimulai dari sekarang. Kalau nyimak dari awal pasti dia Mungkin pasti mencatat. dia bisa. Oke. Dan ini Pak dapat salam dari Nur Rohmah katanya, alhamdulillah nanti kita traveling bareng ya Pak. Boleh kita Berarti agendakan. hobinya Sama ya. Pak. Nah, berarti ini bisa nanti traveling bareng. Oke, berarti pertanyaan pertama tadi sudah dijawab dengan benar, kedua benar, ketiga benar. Wah, ini luar biasa sekali Pak hari ini. Nanti para pemenang ada tambahan ya. Boleh nanti mendatangi Kecamatan Bongas. Boleh misalkan besok pagi. Kebetulan saya besok pagi ada kegiatan. Saya juga standby di Kecamatan Bongas. Bangga barangkali sebelum saya berangkat ke SMA 1 Bongas. Datang dulu ke Datang ke kecamatan atau mungkin nanti juga siangnya juga masih ada di season keduanya. Maka nanti bisa ketemu aja di kecamatan atau mungkin menghubungi saya di nanti pada mangga hubungi Mbak Anggit gitu tuh ya gitu tuh. Nanti akan saya sampaikan atau mungkin ada tambahan dari saya gitu. Berarti memang ini semua pemenang Pak. Semua pemenang. Berarti 4 pemenang kan ya? Ya, 4 pemenang ya. Oke. Oke, ini belum ada yang jawab Pak. Sudah terlewat 1 menit, 2 menit lagi waktunya. Jadi pertanyaannya diulang. Berapa jumlah pendatang di Kecamatan Bongas, baik yang PMI maupun yang non PMI? Silakan teman-teman. Ada masih, aduh sudah ada yang jawab ya. Sudah dia menjawab. Ini dari Rendra Ren. PMI 84, non PMI 1231. Betul. Betul. Wah, selamat Kang Rendra Ren. Kang berarti ya. Sudah menjawab pertanyaan yang keempat dan itu jawabannya tepat dan cepat. Ya, selamat mendapatkan giveaway berupa pulsa senilai 25.000 dan dapat tambahan langsung. Sepertinya saya kenal ini Rendoret. Wah, ini Pak. Kenal Pak? Ya, mukanya hafal Oh, mukanya hafal ya. Wah, tapi ini. tidak apa-apa ikut serta gitu kan di acara Bongas Ngerumpi ya. Wah, ini berarti luar biasa sekali hari ini Mbak Bongas Ngerumpi. Iya. Aduh, terima
kasih ya. Berarti sudah habis semua pertanyaannya ya Pak. Berarti yang pertama itu dimenangkan oleh Ibu Haji Munawaroh, yang kedua dimenangkan oleh Wong Aran atau Kang Sugianto Pak sebenarnya ini tuh Kang Sugai. Oh gitu Kang ya. Sugai ya kemarin Jambore ya. Terus yang ketiga itu dijawab oleh Nur Rohma, yang keempat oleh Kang Rendra Ren. 4 ya. Jadi pemenangnya 4. Besok nanti akan dihubungi untuk lebih jelasnya bagaimana giveaway-nya. Ada tambahan soalnya ini spesial sekali. Ya. Nanti untuk para peserta atau para penonton yang aktif itu nanti akan diumumkan di fanpage Pak. Jadi kita yang akan menilai siapa yang aktif selama siaran berlangsung. Mungkin hari ini Bongas Ngerumpi ngobrol untuk merealisasikan mimpi sudah cukup kita pembahasannya hari ini. Jadi kalau ditarik dari awal sampai akhir, kita mimpinya sih semoga aja tidak ada yang terkonfirmasi positif yang di Kecamatan Bongas ya Pak. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang tadi sudah itu kan AKB, adaptasi kebiasaan baru dengan pakai masker, cuci tangan, terus sama jaga jarak ya Pak. Semoga aja seluruh warga Kecamatan Bongas itu bisa menerapkan protokol kesehatan. Amin. Ya itu mimpi kita hari ini Pak, semoga saja bisa terwujud sampai nanti masa pandemi berakhir ya Pak. Ya terima kasih kepada seluruh penonton hari ini. Terima kasih kepada Bapak Camat sudah mau bergabung di Bongas Ngerumpi. Memang kita seperti ini Pak keadaannya. Semoga saja kegiatan hari ini atau kegiatan Bongas Ngerumpi semakin ibaratnya semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak juga informasi yang disebarkan. Insya Allah nanti untuk kedepannya kita akan banyak lagi memperbaiki kekurangan-kekurangan. Mohon maaf Pak apabila ada sikap atau perkataan yang tidak enak di hati. Nah, mungkin sebelum ditutup Pak, ada kesan dan pesan bagi para remaja atau bagi para masyarakat di Kecamatan Bongas yang menonton hari ini. Silakan. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini juga media yang sangat positif sekali untuk menyampaikan informasi ya. Saya dari Kecamatan Bongas tadi saya sampaikan bahwa yang pertama terkait dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru ini, punten kami minta pada masyarakat Bongas untuk mengikutinya protokol COVID-19, terutama dibiasakan untuk memakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian physical distancing atau mungkin jaga jarak. Kemudian informasi yang berikutnya adalah kartu keluarga gitu ya bagi masyarakat Kecamatan Bongas, artinya jangan kaget atau mungkin jangan kaget kalau memang nanti kartu keluarga itu tidak lagi berwarna hijau gitu kan. Tapi sekarang sudah menggunakan kertas HPS A4 ya 80 gram. Maka kalau misalnya kurang jelas koordinasi dengan Pak Iwan selaku Kasianmas Kecamatan Bongas. Kemudian pada kesempatan kali ini juga para remaja maka mengisi kegiatan yang positif gitu kan ya di masa pandemi ini, maka kegiatan sangat positif banyak sekali gitu kan. Maka dilaksanakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya informasi yang terakhir dari saya lupa untuk menyampaikan bahwa di tahun ini ada pemilihan pilkada, tepatnya tanggal 9 Desember 2020 hari Rabu. Itu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Kemudian informasi berikutnya itu untuk pemilihan TUU Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kecamatan Bongas berdasarkan hasil rapat kemarin perwakilan dari kubu atau ketua PPD dari masing-masing kecamatan. Informasi yang kami terima untuk PILU itu di bulan Juni 2021 di Kecamatan Bongas ada 3 desa ya yang akan menyelenggarakan PILU pemilihan PILU, itu Desa Bongas, Desa Kertajaya, dan Desa Marga Mulia. Itu saja mungkin informasi dari saya menutup acara ini. Mudah-mudahan Bongas Ngerumpi dan ngobrol untuk merealisasi mimpi ini semakin jaya dan semakin kreatif dan semakin baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas waktunya untuk semuanya. Terima kasih Pak. Oke, kita penutupan dulu. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh penonton Bongas Ngerumpi hari ini. Selamat kepada para pemenang kuis tadi ya. Tadi juga dapat salam katanya nanti kalau seandainya sudah akan ada tambahan bagi para pemenang. Besok boleh bersilaturahmi ke kantor Kecamatan Bongas.
Dan nanti para pemenang akan dihubungi oleh kami, dan kami juga admin Remaja Bongas Peduli Kespro akan membuat pengumuman postingan untuk para penonton yang aktif selama siaran berlangsung. Ya mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami admin, host maupun narasumber. Apa? Oh, kata Bang admin ditunggu bonus sing pacamat ya. Oke, Kang, siap nanti ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Hanya itu saja. Jangan lupa untuk mampir di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Terus juga kunjungi fanpage Kecamatan Bongas, itu Humas Kecamatan Bongas. Terus juga kunjungi Instagram @sobatrepro dan YouTube Kusuma Bongas. Jadi nanti video Bongas Penupi hari ini akan diupload di YouTube Kusuma Bongas, Pak. Oke. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih semuanya. Oh iya. Ya, nanti jangan lupa subscribe, share, komen, like, dan semuanya. Pokoknya ya. Terima kasih. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.